Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Balia Aulia Sidiki, selaku Ketua Kelompok 6 Fisika Kuantum. Di sini, saya bersama rekan-rekan saya akan berdiskusi serta tanya jawab dengan latihan soal fisika kuantum, baik itu contoh soal ataupun soal-soal yang levelnya di tingkat OSN atau Olimpiade. Nah, sebelum kita berdiskusi, saya akan memperkenalkan beberapa rekan-rekan saya. Yang pertama, ada Wardah Nurjana dengan NIM 02. Yang kedua, ada Sri Septidiah Pratiwi dengan NIM 4. Yang ketiga, ada Faizatul Ummah dengan NIM 09 dan Nur Hamidah Lestari NIM 28. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Balia Aulia Sidiki dengan NIM 123. Nah, sebelum kita berdiskusi, saya akan menyinggung sedikit tentang fisika kuantum sendiri. Jadi fisika kuantum atau mekanika kuantum itu adalah suatu cabang atau dasar fisika yang digunakan untuk menjelaskan sistem atom dan subatom. Nah, konsep mekanika kuantum ini atau konsep fisika kuantum ini biasanya digunakan untuk menggantikan mekanika klasik. Nah, secara sejarah memang fisika kuantum digunakan untuk menggantikan mekanika klasik. Jadi, mekanika kuantum ini berada dalam superposisi kuantum sehingga tidak bersesuaian dengan fisika klasik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya singgung dari fisika kuantum. Sekarang kita akan langsung berdiskusi tentang soal-soal fisika kuantum itu sendiri. Nah, di sini ada contoh soal nomor 1. Ini akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Wardah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Wardah. Baik, terima kasih Balia. Di sini untuk soal pertama yaitu saya bacakan. Flux magnetik matahari yang sampai di bumi adalah 1 kali 10 pangkat 3 Weber per meter persegi. Berapa contoh foton yang sampai di bumi per meter persegi tiap detik jika cahaya matahari yang mempunyai panjang gelombang rata-rata 5.000 Armstrong? Nah, seperti kita ketahui bahwa flux magnetiknya yaitu 1 kali 10 pangkat 3 Weber per meter persegi. Untuk mu-nya yaitu atau panjang gelombangnya 5.000 kali 10 pangkat min 10 meter. Bisa kita sederhanakan menjadi 5 kali 10 pangkat min 7. Kemudian untuk konstanta Planck-nya yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34. Untuk ketetapan kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan untuk luas penampangnya yaitu 1 meter persegi. Kita di sini ditanya yaitu berapa jumlah foton yang sampai di bumi per meter persegi tiap detiknya. Sebelumnya udah ada yang tahu nih belum, teman-teman? Untuk rumus menghitung jumlah foton? Saya masih ingat Wardah. Oke, jadi untuk mencari n bisa menggunakan rumus I sama dengan P per A, di mana I itu adalah flux magnetik, P itu adalah daya, dan A itu adalah luas penampang. Seperti yang sudah Balia katakan, benar ya, untuk mencari N-nya yaitu, boleh di next. Untuk mencari N-nya yaitu I sama dengan P per A. Kita turunkan P sama dengan E per T, di mana E itu adalah energi foton dan T adalah waktu. Di sini kan kita belum tahu nih untuk E-nya, jadi E-nya kita cari lagi. Untuk rumus E itu adalah N kali H kali C per lambda, di mana N-nya itu yaitu foton
H-nya konstanta Planck dan C-nya ketetapan cahaya dibagi dengan panjang gelombangnya. Nah, dari rumus ini kita masukkan tuh 1 kali 10 1,0 kali 10 pangkat 3 dot 5.000 kali 10 pangkat min 10 dibagi 6,62 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan N per T, yaitu dijumlahkan maka 5 kali 10 pangkat min 4 per 19,86 kali 10 pangkat min 26 sama dengan N per T, maka jumlah fotonnya yaitu 0,25 kali 10 pangkat min 22, seperti itu. Untuk penyelesaian soal pertama. Baik, jadi hasilnya 0,25 kali 10 pangkat 22 foton per sekon ya Wardah? Ya, betul Dalia. Oke. Terima kasih Wardah atas pembahasannya. Oke, sekarang kita akan masuk dan membahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Septi. Untuk Septi, bisa menjelaskan nomor 2? Baik, Balia. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan menjelaskan nomor 2. Di sini nomor 2 ada soal tentang foton panjang gelombang, yaitu 2 Armstrong berinteraksi dengan elektron yang terikat dalam atom hidrogen, di mana energi ikatnya yaitu 13,6 elektron. Terjadi tumbukan Compton dan elektron bergerak ke depan searah datangnya foton. Nah, di sini terdapat 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, berapakah energi elektron setelah tumbukan? Yang kedua, yaitu berapakah energi foton yang terhambur? Sebelum kita menjawab, dari teman-teman, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan energi foton sendiri? Saya izin menjawab, Mbak Septi. Silakan untuk Mbak Faiz. Oke, terima kasih. Seingat saya, energi foton merupakan energi yang dibawa oleh satu foton. Jumlah energi foton ini berbanding lurus dengan elektromagnetik foton, dan demikian secara ekuivalen berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi, semakin tinggi frekuensinya foton, maka akan semakin tinggi juga energi foton. Seperti itu, Mbak Septi. Ya, benar. Terima kasih, Mbak Faiz, untuk penjelasan tentang energi foton. Jadi, teman-teman, dari yang sudah dijelaskan Mbak Faiz tadi, didapatkan rumus yaitu E sama dengan H kali C dibagi lambda, di mana E merupakan energi foton, H yaitu konstanta Planck dengan nilai ketetapannya yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34. Sedangkan C di sini yaitu kecepatan cahaya dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika H dan C dikalikan, maka didapatkan 12,400 elektron volt, dan dibagi dengan lambdanya atau panjang gelombang 2 Armstrong, didapat nilai 6.200 elektron volt. Dari hasil ini menjelaskan bahwa hasil energi fotonnya itu lebih besar dari energi ikat, sehingga energi ikat dalam atom hidrogen ini
dapat diabaikan dan tumbukan yang terjadi itu dianggap tumbukan Compton. Untuk jawaban yang nomor 2, berapakah energi foton yang terhambur? Di sini adalah ada delta lambda yang mana dirumuskan dengan H per M0C. H tadi kan konstantan Planck, sedangkan M0 kali C itu ya itu aduh aku keliru sumpah ya Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas jawaban yang B. Berapakah energi foton yang terhambur? Di sini didapatkan rumus yaitu delta lambda sama dengan H per M0C dikali 1 min cos 180 derajat. Gimana? Di sini ada H yaitu konstanta Planck, sedangkan M0 merupakan massa diam elektron dan C sendiri yaitu kecepatan cahaya. Kemudian pada ketetapan ini kita masukkan rumusnya satu-satu. H 4,14 kali 10 pangkat 15 elektron volt per sekon. Selanjutnya untuk M0 kali C-nya didapatkan 0,511 dikali 10 pangkat 6 elektron volt per C kuadrat. Dan ini kan ada 1 min cos 180. Nah, cos 180 sendiri itu menghasilkan nilai min 1, sehingga 1 dikurangi min 1 sama dengan plus 1. Selanjutnya didapatkan hasil 8,10 kali 10 pangkat min 21 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikali 2 didapatkan hasil 48,6 kali 10 pangkat min 12 meter. Jika ini disederhanakan lagi, maka didapatkan hasil 0,049 Armstrong. Nah, maka dari rumusan tadi kita dapat mengetahui energi foton yang terhambur, atau di sini dapat kita simbolkan E besar dengan E yang memiliki tanda petik di atas dengan rumusan H kali C dibagi lambda. Dimasukkan ya, H kali C-nya ini didapatkan 12 kali 400 energi elektron volt dan dibagi 2,049 Armstrong, sehingga energi foton yang terhambur dihasilkan 6,052 Armstrong. Dari penjelasan ini, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman atau sudah paham? Untuk saya sudah paham, Septi. Bagaimana teman-teman yang lainnya, rekan-rekan saya yang lainnya gimana? Apakah sudah paham dengan penjelasan Septi? Iya, sudah paham. Saya sudah paham. Oke, berarti untuk nomor 2 sudah clear ya? Ya, sudah Pak. Ya, terima kasih. Oke, jika sudah clear nomor 2, maka saya akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Faiz. Untuk Faiz, bisa dijelaskan? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan untuk soal nomor 3. Soalnya yaitu, dalam spektroskopi atom, panjang gelombang garis-garis spektrum yang teramati dari suatu bahan dirumuskan secara matematis.
dengan menggunakan nilai konstanta Rayberg atau biasa disimbolkan dengan huruf R besar dengan besar 1,096776 kali 10 pangkat 7 per meter. Dari soal ini kita disuruh menentukan panjang gelombang terpendek Balmer dan frekuensi gelombang terpanjang Paschen. Oke, dari soal ini diketahui bahwa konstanta Rayberg itu sebesar 1,096776 kali 10 pangkat 7 per meter. Untuk mencari panjang gelombang terpendek Balmer, kita harus mengetahui terlebih dahulu besar NF dan NI pada deret Balmer. Dari teman-teman di sini ada yang ingat nggak tentang deret Balmer? Saya Ya, silakan Mbak Wardah. untuk deret Balmer, untuk NF itu dimulai dari 2, dan untuk NI-nya dimulai dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, terima kasih Mbak Wardah, jawabannya benar. Mungkin bisa dimunculkan untuk deret Balmernya. Oke, dari slide sudah muncul deret Balmer. Dari deret Balmer ini mempunyai ketetapan NF sama dengan 2 dan NI dimulai dari angka 3, 4, 5, dan seterusnya. Pada deret Balmer ini mempunyai panjang gelombang terpendek NI sama dengan tak hingga ke NF sama dengan 2. Sedangkan panjang gelombang terpanjangnya NI sama dengan 3 ke NF sama dengan 2. Oke, dari situ kita tahu bahwa NI-nya itu terpendeknya itu tak hingga, sedangkan NF-nya 2. Maka kita langsung masukkan ke rumus 1 per lambda sama dengan 1,096776 kali 10 pangkat 7 dikali 1 per 2 kuadrat. 2 ini diperoleh dari NF dari panjang gelombang terpendek deret Balmer. Dikurangi 1 per tak hingga dikuadratkan. Tak hingga ini didapatkan dari NI dari panjang gelombang terpendek deret Balmer. Maka setelah kita operasikan, setengah kuadrat dikurangi 1 tak hingga kuadrat menjadi 1 per lambda sama dengan 0,274194 dikali 10 pangkat 7. Dari sini kita dapat mencari lambda sama dengan 3,647 dikali 10 pangkat min 7, sehingga lambda sama dengan 3,65 dikali 10 pangkat min 7 meter. Jadi panjang gelombang terpendek dari spektrum pada deret Balmer sebesar 3,65 kali 10 pangkat min 7 meter. Sedangkan yang kedua yaitu frekuensi gelombang terpanjang Paschen. Seperti deret Balmer, kita harus tahu terlebih dahulu tentang deret Paschen, di mana deret Paschen ini NF-nya bernilai 3 dan NI-nya dimulai dari angka 4, 5, 6, dan seterusnya. Panjang gelombang terpendek dari deret Paschen atau NI itu sama dengan tak hingga dan NF-nya sama dengan 3. Sedangkan panjang gelombang terpanjang dari deret Paschen, NI sama dengan 4 dan NF-nya sama dengan 3. Karena kita disuruh untuk mencari
frekuensi gelombang terpanjang, maka kita menggunakan panjang gelombang yang terpanjang dengan Ni4 dan Nf3. Kita masukkan ke rumus 1 per lambda sama dengan R dikali hasil pengurangan dari 1 per Nf kuadrat dikurangi 1 per Ni kuadrat. Dengan 1 per lambda sama dengan R-nya 1,096776 kali 10 pangkat 7 per meter dikali hasil pengurangan 1 per 3 kuadrat. 3 ini yaitu nilai NF-nya dan dikurangi 1 per 4 kuadrat. 4 ini nilai Ni-nya. Sehingga 1 per lambda sama dengan 1,096776 kali 10 pangkat 7 per meter dikali hasil pengurangan 1 per 9 dikurangi 1 per 16. Kita samakan dulu penyebut antara 9 dan 16 menjadi 144 sehingga 1 per lambda sama dengan 1,096776 dikali 10 pangkat 7 per meter dikali hasil pengurangan 16 per 144 dikurangi 9 per 144 menjadi 1 per lambda sama dengan 1,096776 kali 10 pangkat 7 per meter dikali 7 per 144. 7 per 144 ini jika dibagi hasilnya 0,048611 sehingga 1 per lambda sama dengan 1,096 kali 10 pangkat 7 per meter dikali dengan 0,048 sehingga 1 per lambda sama dengan 0,053315 dikali 10 pangkat 7 per meter. Lambda sama dengan satunya dipindah ruas menjadi 18,756448 kali 10 pangkat 7 per meter. Kita ubah ke Armstrong menjadi lambda sama dengan 1,875645 kali 10 pangkat 4 Armstrong. Kita sudah menemukan panjang gelombangnya, maka kita mencari frekuensi gelombang terpanjangnya dengan rumus C per lambda. F sama dengan C per lambda dengan besar C yaitu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dan lambdanya 1,88 kali 10 pangkat min 6. Sehingga F sama dengan 1,59 kali 10 pangkat 13 Hz. Dari soal nomor 3 ini, untuk mencari panjang gelombang terpendek dari deret Balmer dan frekuensi gelombang terpanjang dari deret Pachern, ada yang dibingungkan dari teman-teman? Untuk saya udah jelas. Alhamdulillah udah jelas. Ya, Faiz. Jadi Ya, ini Pak. udah paham semua ya kawan-kawan. Untuk yang Faiz bahas, apakah clear? Sebelum lanjut. Oke, saya anggap clear ya. Sekarang langsung dilanjut saya ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Nah, nomor 4 ini akan dibahas rekan saya. Dipersilakan untuk Nur untuk menjelaskan nomor 4. Ya, saya akan menjelaskan nomor 4. Katoda potasium disinari foton dengan lambda 1 sama dengan 253,7 nanometer dan menghasilkan energi maksimum elektron terpental 3,14 elektron volt. Jika disinari dengan radiasi cahaya tampak lambda 2 sama dengan 589 nanometer, energi maksimum elektron terlempar 0,36 eV. Tentukan yang pertama nilai tetapan Planck dari data di atas. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kawan-kawan,
Sebelum membahas mengenai tetapan Planck, apakah ada yang tahu apa itu tetapan Planck dan hipotesis dari tetapan Planck? Izin menjawab untuk Nur Hamidah. Di sini hipotesis Max Planck sendiri itu merupakan cahaya adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang bersifat diskret. Diskret di sini merupakan paket-paket energi yang terkuantisasi yang mana disebut sebagai kuantum. Begitu jawaban dari saya, Nur Hamidah. Baik, Sri Septi, mungkin bisa saya tambahkan, konstanta Planck dilambangkan dengan huruf H adalah konstanta fisika untuk menjelaskan ukuran kuanta. Konstanta ini sangat penting dengan teori mekanika kuantum dan dinamai untuk menghargai Max Planck, salah seorang pendiri teori kuantum. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1900. Konstanta ini pada awalnya merupakan konstanta kesebandingan antara kenaikan minimum energi E dari sebuah osilator bermuatan listrik, hipotesis pada rongga yang berisi radiasi benda hitam, dan frekuensi. Nah, kan kita sudah membahas pengertian dari tetapan Planck sendiri. Maka di sini yang A, kita akan mencari bagaimana sih caranya untuk mencari tetapan Planck itu. Langkah yang pertama adalah EK maksimum 1 dikurangi dengan EK maksimum 2 sama dengan H dikali F dikurangi H dikali F0, di mana H ini adalah tetapan Planck dan F adalah frekuensi. Kemudian EK maksimum 1 dikurangi EK maksimum 2 sama dengan H dikali F1 dikurangi H dikali F2. Kemudian dapat dilanjutkan EK maksimum 1 dikurangi EK maksimum 2 sama dengan H dikali C per lambda 1 per H dikali C per lambda 2. Dapat diketahui bahwa H adalah tetapan Planck, C adalah kecepatan cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang. Dari rumus itu dapat dihasilkan 5,024 dikali 10 pangkat min 19 dikurangi 0,576 dikali 10 pangkat min 19 sama dengan H dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per 2,537 dikali 10 pangkat min 7 dikurangi H dikali 3, dikali 10 pangkat 8 dibagi 5,89 dikali 10 pangkat min 7. 3 dikali 10 pangkat 8 sendiri adalah tetapan dari kecepatan cahaya. Nah, kemudian dapat dilanjutkan menjadi 4,448 dikali 10 pangkat min 19 sama dengan H dikali 1,182 dikali 10 pangkat 15 dikurangi dengan H dikali 0,509 dikali 10 pangkat 15, maka menghasilkan 4,448 dikali 10 pangkat min 19 sama dengan 0,673 dikali 10 pangkat 15H. Maka untuk mencari tetapan Planck atau H sama dengan 4,448 dikali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 0,673 dikali 10 pangkat 15. Maka dapat diketahui bahwa tetapan Planck sebesar 6,609 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon, atau biasanya dibulatkan menjadi 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Bagaimana teman-teman, apakah sudah paham? Sudah. Ya, baik, sudah. Poin B ya yang belum dibahas. Yuk, Iya. boleh dilanjut dulu. Untuk poin B yaitu kita mencari panjang gelombang maksimum dari radiasi untuk menghasilkan EFL pada potasium. Menggunakan rumus W sama dengan E dikurangi EK maksimum.
di mana W ini adalah usaha, kemudian E adalah energi foton. Maka dapat dimasukkan angkanya yaitu 1240 eVnm per lambda maksimum 1 sama dengan 1240 elektron volt Nm per lambda 1 dikurangi 3,14 elektron volt. Maka menjadi 1240 elektron volt nanometer per lambda maksimum 1 sama dengan 1240 elektron volt nanometer per 253,7 nanometer dikurangi 3,14 elektron volt. Kemudian langkah selanjutnya yaitu 1240 eVnm per lambda maksimum 1 sama dengan 4,887 elektron volt dikurangi dengan 3,14 elektron volt. Maka menghasilkan 1240 elektron volt nanometer per lambda maksimum 1 sama dengan 1,747 elektron volt. Maka untuk mencari panjang gelombang maksimum yaitu 1240 dikurangi dengan 1,747 elektron volt dan menghasilkan 709,79 nanometer. Jadi kalau kan tadi sudah diketahui bahwa panjang gelombang maksimum 1. Nah, sekarang kita mencari panjang gelombang dari maksimum 2. Nah, caranya itu sama seperti yang maksimum 1 tadi, cuma di sini menggunakan EK maksimum 2, yaitu kita memasukkan E-nya 1240 eVnm per lambda maksimum 2 sama dengan 1240 per lambda 2 dikurangi 0,36 eV. Maka menghasilkan 1240 eVnm per lambda maksimum 2 sama dengan 1240 eVnm per 589 nm dikurangi 0,36 elektron volt. Maka menghasilkan 1240 eVnm dibagi lambda maksimum 2 sama dengan 1,745 elektron volt. 1,745 elektron volt ini didapat dari hasil pengurangan 2,105 dikurangi dengan 0,36 eV. Maka dapat diketahui bahwa panjang gelombang maksimum 2 adalah 710,6 nanometer. Jadi kan tadi yang panjang gelombang pertama adalah 709,79 nanometer dan panjang gelombang maksimum yang kedua adalah 710,6 nanometer. Oke, berarti ini udah fix ya? Kayak udah selesai berarti ya, Nur Hamidah? Ya, sudah. Oke, saya rasa jelas banget ya penjelasan dari Nur Hamidah. Sekarang saya akan langsung bahas ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini yang akan menjelaskan adalah saya sendiri ya. Jadi nomor 5, saya baca dulu soalnya. Antena radio memancarkan gelombang berfrekuensi 1 MHz dengan daya 1 kW. Berapa jumlah foton yang dipancarkan setiap menitnya? Nah, diketahui frekuensinya adalah 1 MHz dengan daya 1 kW. Nah, jika dikonversi menjadi watt, 1 kW ini menjadi 1000 watt. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah foton atau N. Nah, dari sini, dari apa yang sudah diketahui dengan apa yang ditanyakan, masih ingat nggak kalian dengan rumus jumlah foton itu, cara mencari jumlah foton itu rumusnya gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Alia. Oh ya, boleh, silakan. Untuk mencari jumlah foton atau N dapat dicari dengan N sama dengan P per E per T, atau bisa juga dicari dengan N sama dengan P dikali E per T, di mana E adalah energi foton dan T adalah waktu.
Coba kita cek ya. Saya coba next slide dulu. Nah, di sini ada rumus N sama dengan P per E per T, atau bisa dikatakan juga N sama dengan P kali T per E, di mana T yang di bawah itu naik ke atas. Tapi bisa dilihat dari apa yang diketahui tadi, P sudah diketahui, daya sudah diketahui, waktu juga sudah diketahui, tapi tinggal E-nya yang belum diketahui. Jadi kita harus mencari E-nya dulu. Sekarang kita mencari energi fotonnya dulu, di mana E rumusnya sama dengan H kali F. Nah, E sama dengan konstanta Planck-nya itu kan sudah ketetapan, yaitu 6,625 kali 10 pangkat min 34 dikalikan frekuensi. Tadi kan frekuensinya 1 MHz. Nah, jadi frekuensi satuannya kan Hertz. Jadi 1 MHz ini sama dengan 1 juta Hertz. Nah, disederhanakan menjadi 10 pangkat 6. Nah, selanjutnya kita tinjau soalnya lagi. Di sini ada tulisan dipancarkan setiap menitnya. Nah, jadi satuannya itu sebenarnya second. Jadi 1 second itu sama dengan 1 per 60 menit. Bisa dipahami nggak dari sini? Iya, bisa. Nah, baik. Kita langsung tinggal E-nya ya. Hasil perkalian dari 6,625 kali 10 min 34 kali 10 pangkat 6, yaitu ditemukan energi fotonnya sebesar 6,625 kali 10 pangkat min 28. Saya next. Nah, sehingga kita sudah punya energi fotonnya tadi sebesar 6,625 kali 10 pangkat min 28. Nah, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. Nah, N sama dengan P per E per T. Nah, T-nya itu pindah ke atas. Jadi, tadi dayanya kan 1000. Saya bahas dari pembilang dulu ya. P-nya itu 1000 dikalikan 1 menit. Dibagi energi fotonnya tadi 6,625 kali 10 pangkat min 28. Nah, hasilnya karena tadi sudah saya singgung bahwa 1 second adalah 1 per 60 menit, jadi 1000 dikali 1 per 60 dibagi 6,625 kali 10 pangkat min 28. Nah, hasil dari 1000 per 60 adalah 16,7 per 6,625 kali 10 pangkat min 28. Nah, sehingga diperoleh jadi yang pembilang 10 pangkat min 28 itu yang ada maksudnya di penyebut pindah ke atas. Dari min 28 menjadi positif 10 pangkat 28. Sekarang kita bagi ya, 16,7 per 6,625. Nah, diperoleh hasil N sama dengan 25,21 kali 10 pangkat 27. Gimana? Sudah paham untuk yang nomor 5 untuk mencari jumlah foton? Ya, sudah paham. Sudah ya. Berarti nomor 5 sudah clear. Saya lanjut ke nomor 6. Sekarang sudah nomor 6. Silakan yang ingin membahas nomor 6. Tadi Septi ya mau membahas nomor 6 ya? Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pembahasan nomor 6 ya teman-teman. Di sini nomor 6 yaitu perkiraan suhu permukaan matahari dengan menggunakan data berikut. Jari-jari matahari sama dengan RS sama dengan 7,0 kali 10 pangkat 8 meter. Jarak rata-rata bumi ke matahari yaitu dilambangkan dengan R kecil sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 meter.
jika intensitas radiasi sinar matahari terukur di muka bumi sebesar 1400 Weber per meter persegi dan matahari adalah dianggap benda hitam. Nah, sebelumnya teman-teman saya mau bertanya, siapa yang tahu apa sih benda hitam itu? Ada yang berkenan untuk menjelaskan sedikit tentang benda hitam? Saya ingin menjelaskan sedikit tentang benda hitam. Jadi sebenarnya boleh nggak saya menjelaskan dari awal? Septi agak panjang nggak apa-apa ya? Ya, silakan Belia. Jadi sebenarnya benda hitam itu cuma sebuah analogi ya teman-teman. Jadi bukan berarti misalnya celana kita hitam itu merupakan benda hitam gitu. Jadi yang dimaksud benda hitam itu adalah benda yang menyerap dan mengeluarkan kalor secara baik. Jika dimisalkan itu, misal ada sebuah kubus gitu yang ditusuk-tusuk jarum permukaannya. Nah, ketika kita coba kasih kalor gitu dari luar, seakan-akan kalor itu masuk dari lubang kecil-kecil itu. Nah, sehingga dianggap kalor yang sudah masuk ke lubang itu terperangkap, masuk, dan jika kita berada di dekatnya, kita akan merasakan kalor tersebut gitu. Jadi benda hitam itu adalah benda yang bisa menyerap dan meradiasi gitu, melempar kalor lah, kurang lebihnya seperti itu secara baik. Bagaimana Septi? Apakah benar ya pendapat saya? Ya, benar. Terima kasih ya Balia sebelumnya telah menjelaskan kepada kami tentang benda hitam. Nah, dari penjelasan Balia tadi, saya ingin menambahi bahwa benda hitam itu merupakan penyerap dan pemancar kalor radiasi yang sempurna dengan efisiensinya yaitu 100%. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 6 ini, diketahui E sama dengan 1, terus jari-jari matahari yaitu 7 kali 10 pangkat 8 meter, dan jarak rata-rata bumi ke matahari yaitu 1,5 kali 10 pangkat 11 meter, dan untuk intensitas matahari terukur di muka bumi sebesar 1400 Weber per meter persegi dengan sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 Weber per meter kuadrat kali K pangkat 4. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang luas permukaan matahari. Luas permukaan matahari sendiri itu dirumuskan dengan A sama dengan 4 pi R kuadrat, di mana pi kita pakai yaitu 3,14. Jadi 4 dikali 3,14 dikali 1,5 kali 10 pangkat 11 pangkat 2, maka didapatkan hasilnya yaitu 12 kali 56 kali 2,25 kali 10 pangkat 22. Kemudian kita kalikan lagi dan hasilnya 28,26 kali 10 pangkat 22. Dan hasil akhir yaitu 2,826 kali 10 pangkat 23 meter persegi. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang daya radiasi atau disimbolkan dengan P. P sama dengan I kali A, di mana I yaitu intensitas radiasi sinar matahari dan A yaitu luas permukaan matahari. I sama dengan 140 kita kalikan dengan 2 kali 826 kali 10 pangkat 23. Didapatkan hasilnya yaitu 39,564 kali 10 pangkat 25. Dan hasil akhir dari
daya radiasi didapatkan yaitu 3,9564 kali 10 pangkat 26 Weber. Lanjut Balia. Pembahasan yang ketiga, kita cari tentang suhu matahari. Di mana pada suhu matahari ini kita menggunakan rumus P per A sama dengan E kali sigma T pangkat 4. T pangkat 4 atau suhu ini, suhu matahari, dirumuskan yaitu P per A kali E kali sigma. P-nya 3,956 kali 10 pangkat 26 dibagi dengan 2,826 dikali 10 pangkat 23 dan dikali dengan 1 kali lagi dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 didapatkan yaitu 3,956 kali 10 pangkat 26 dibagi 16,02 kali 10 pangkat 15. Nah, tadi kan T pangkat 4 yang dicarikan suhu mataharinya, sehingga T sama dengan akar 4 dari 0,247 kali 10 pangkat 11. Maka T sama dengan akar 4 247 kali 10 pangkat 8, hasilnya yaitu 3,964 kali 10 pangkat 8 per 4. Kita sederhanakan lagi sehingga hasil akhir untuk suhu matahari didapatkan 3,964 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Sehingga suhu permukaan matahari adalah 3,964 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, bagaimana, ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah paham? Sudah paham. Oke, terima kasih Septi atas Ya, penjelasannya. Bali. Oke, lanjut ya teman-teman untuk pembahasannya. Lanjut ke nomor 7, terakhir. Untuk nomor 7 akan dibahas lagi oleh rekan saya yang bernama Faiz. Untuk Faiz, bisa dijelaskan nomor 7? Oke, terima kasih buat Balia. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 7. Dengan soalnya yaitu, dua buah bintang berada pada jarak yang sama dari bumi, kelihatan memiliki luminositas atau total daya output yang sama. Spektrum bintang pada yang pertama memiliki puncak pada gelombang 760 nanometer, dan spektrum bintang kedua memiliki puncak pada panjang gelombang 375 nanometer. Tentukan suhu permukaan bintang tersebut dan tentukan perbandingan besar kedua bintang tersebut. Sebelum kita membahas soal nomor 7 ini, saya ingin menanyakan tentang spektrum bintang. Apakah dari teman-teman masih mengingat tentang urutan spektrum bintang jika dilihat dari luminositas tertinggi ke paling rendah? Mungkin ada yang masih ingat? Iya, saya masih Iya. ingat. Iya. Ya, masih ingat. Untuk warna bintang dan berdasarkan biru, kemudian hingga dan yang terakhir adalah merah. Apakah Ya, bisa. Mungkin bisa saya ulangi kembali untuk urutannya spektrum bintang ya. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Wardah.
Oke, untuk spektrum bintang itu dimulai dari warna biru dengan memiliki luminositas 1.400. Warna biru ini merupakan spektrum bintang luminositas tertinggi. Sedangkan yang paling rendah itu dimiliki oleh spektrum bintang yang berwarna merah dengan besar luminositas 0,04. Dari besar luminositas bintang membuktikan bahwa bintang ini memiliki besar luminositas yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa luminositas pada bintang itu terlihat sama karena memiliki jarak yang berdekatan. Oke, kita langsung membahas pertanyaan yang pertama, yaitu tentukan suhu permukaan bintang. Pada soal ini diketahui lambda pertama, lambda 1 sama dengan 750 nanometer. Jika dijadikan meter, yaitu 7,5 kali 10 pangkat min 7. Selanjutnya lambda kedua yaitu 375 nanometer. Jika dijadikan meter yaitu 3,75 kali 10 pangkat 7 meter. Oke, setelah kita mengetahui besar lambda 1 dan lambda 2, kita akan menentukan suhu permukaan bintang. Untuk menentukan suhu permukaan bintang atau T disebut dengan T, kita bisa menggunakan rumus lambda dikali T sama dengan C, di mana lambda ini panjang gelombang dan T adalah suhunya dan C adalah ketetapan Wien. T sama dengan C per lambda. C memiliki ketetapan sebesar 2,9 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 per 7,5 kali 10 pangkat min 7. T sama dengan 3,86 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Sehingga dapat dibulatkan menjadi T1 sebesar 3,9 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Oke, selanjutnya kita mencari suhu permukaan bintang kedua. Dengan rumus yang sama, lambda 1 dikali T2 sama dengan C, T2 sama dengan C per lambda 2. Maka T2 sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 3,75 kali 10 pangkat min 7. Menghasilkan nilai T2 sama dengan 7,73 kali 10 pangkat 3 Kelvin, atau bisa dibulatkan menjadi T2 sama dengan 7,7 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui besar suhu permukaan bintang yang pertama dan kedua, kita dapat mencari perbandingannya. Kita menggunakan perbandingan T1 sama dengan T2 dengan rumus C1 per lambda 1 sama dengan C2 per lambda 2. Di mana sudah dihitung dan dihasilkan T1 yaitu 3,9 kali 10 pangkat 3 dan T2-nya 7,7 kali 10 pangkat 3. Karena sama-sama 10 pangkat 3, maka bisa dibagi dan hilang menjadi 3,9 sama dengan 7,7. Jadi T1 per T2 sama dengan 3,9 per 7,7. Kita bandingkan dengan sama-sama membagi 3,9 menjadi T1 sama dengan T2, perbandingannya 1 per 1,9.
kita bulatkan menjadi T1 sama dengan T2 itu memiliki perbandingan 1:2. Oke, dari soal nomor 7 untuk mencari suhu permukaan bintang dan perbandingannya, apakah teman-teman sudah dapat memahami? Paham. Saya paham. Ya, terima kasih. Untuk pembahasan soal nomor 7, maka saya kembalikan kepada ketua, yaitu Balia, dipersilakan. Oke, baik. Kita udah ke penghujung pembahasan ya. Sudah terakhir. Contoh soal itu sudah selesai. Mungkin kita sekarang akan dilanjutkan ya teman-teman, untuk membahas soal dan pembahasan di tingkat Olimpiade atau OSN. Oke. Baik, di sini ada soal nomor 1 dari ONMIPA PT 2018. Nah, nomor 1 ini akan dibahas sendiri oleh saya. Jadi, nomor 1 ini secara umum persamaan Maxwell dapat dituliskan dalam bentuk div E sama dengan rho per epsilon 0, core E sama dengan dot per do B per dot T. Di sini ada do B ya. Nah, do B per dot T. Div B sama dengan 0, core B sama dengan neo 0J plus 1 per C kuadrat do E per do T. Nah, persamaan ini dikenal sebagai persamaan makroskopik dari Maxwell, dengan E adalah medan listrik, J adalah rapat arus, dan B adalah medan magnet. Uraikan persamaan tersebut agar menjadi persamaan Maxwell makroskopik dalam variabel D, medan pergerakan listrik, dan H, intensitas medan magnet. Oke, saya akan menjawab dari awal. Kita tahu bahwa rho terdiri dari rho F atau rho free plus rho B. Lalu arus itu terdiri dari arus bebas, arus bounce atau magnetism, dengan arus polarisasi. Nah, juga kita ingat kalau div J itu sama dengan rho P do P, maksudnya do P per do T. Nah, dengan rho B-nya sama dengan div P, dan JB-nya sama dengan core M. Jadi di sini sambungannya di sini. Nah, sehingga div J sama dengan do rho per do T, sama dengan div rho ini do P ya, ini do P per do T. Nah, oke. Kesimpulannya bahwa di sini ada arus P sama dengan ini juga do P per do P do T ya. Ini do P per do T. Lalu ini sudah sebentar ada ini belum kehapus ya. Nah, lalu rho-nya sama dengan rho F min div rho. Arusnya sama dengan rho F plus core M min do P per do T. Nah, di sini dari persamaan 1 itu didapat div E sama dengan rho per epsilon 0. Div E sama dengan rho per epsilon 0 sama dengan 1 per epsilon 0. Rho F per div P. Lanjut div 0 do E plus div P sama dengan rho F. Nah, di sini ada catatannya, Rek. Sebentar, saya hapus dulu biar gak bingung. Karena D sama dengan epsilon E plus rho, maka div D sama dengan P kali F. Nah, di sini bagian ini adalah
muatan listrik bebas. Nah, lanjut kita ke persamaan 2. Core B sama dengan mu 0J plus epsilon mu 0 do K per do T. Ini do ya. Sebentar. Sangat susah untuk menggambar, tapi inilah. Lalu core B sama dengan mu 0 arus bebas atau arus free plus core M min do B per do T ditambah mi epsilon 0 mu 0 do E per do T. Nah, singkat cerita itu kita itu saling substitusi, ini pindah ke sini, didapat 1 per mu 0 div B, maksudnya core B min core M sama dengan ini arus free plus do epsilon E min rho per JT. Nah, di sini perlu diingat kalau ini itu merupakan rho B. Maksud bukan rho B, tapi do T ya, do T bukan rho B. Nah, karena H sama dengan 1 per mu 0 B min M, maka kesimpulannya tadi kan sudah ketemu kan ya, div D sama dengan P kali PF, do B sama dengan 0, dan div core E sama dengan do B per do T. Lalu yang bagian sini, ini merupakan hasil dari persamaan 2. Ini sebenarnya rho D ya. Sementara yang do B itu merupakan sifat polarisasi, jadi tetap aja ya. Lalu juga di yang core E sama dengan do B per do T ini juga merupakan sifat induksi listrik, jadi gak usah diubah kedua ini. Jadi yang awal itu dari slide pertama. Bentar. Sebentar. Nah, jadi yang tadi itu yang di sini yang div D sama dengan PF itu dari yang pertama ini. Sedangkan yang H sama dengan DT plus do D per do T merupakan hasil dari persamaan 2. Sedangkan dua lainnya itu adalah tidak usah diubah karena sudah yang pertama sifat polarisasi dan yang kedua itu memang induksi magnet gitu. Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Sudah cukup ya. Oke. Berarti kita lanjut ke nomor 2 ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu soal ONMIPA Perguruan Tinggi 2015. Nah, nomor 2 ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Sri Septi Diah Pratiwi. Untuk Septi bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Untuk nomor 2 ini, yaitu sebuah lampu LED atau light emission diode memancarkan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 526 nanometer dan dengan gaya total 1,25 meter watt. Diketahui Hc sama dengan 1,240 kali 10 pangkat min 6 elektron volt per meter. Hitunglah jumlah foton yang dipancarkan oleh lampu LED tersebut per detik. Didapat dari ONMIPA Perguruan Tinggi tahun 2015, di mana diketahui ini ada P atau daya yaitu 1,25 meter watt yang mana dirubah menjadi watt yaitu 1,25 kali 10 pangkat min 3 watt per meter kubik. Yang kedua diketahui Hc
Hc yaitu 1,240 kali 10 pangkat min 6 elektron volt per meter. Jika ini dijadikan joule, maka dihasilkan 1,99 kali 10 pangkat min 25 joule per meter. Untuk panjang gelombang atau lambda didapatkan 526 nanometer, yang mana dijadikan meter dihasilkan 5,28 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian waktunya yaitu 1 sekon. Ditanya jumlah foton atau N. Rumus yang kita gunakan yaitu P sama dengan E per T, di mana E adalah N kali H kali C. Kemudian yang dibagi lambda dikalikan dengan T. Kemudian untuk mencari N sama dengan P kali lambda kali T dibagi H kali C. P-nya 1,25 kali 10 pangkat min 3 watt dan lambdanya yaitu 5,28 kali 10 pangkat min 7 meter dan waktunya yaitu 1 sekon. Dibagi dengan Hc 1,99 kali 10 pangkat min 25 joule per meter. Hasilnya yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 10 per 1,99 kali 10 pangkat min 25. Hasil akhir dari jumlah foton yang dipancarkan oleh lampu LED yaitu 3,32 kali 10 pangkat 15 foton. Terima kasih. Oke, sudah ya, Sep, jelasannya? Sudah, Balia. Terima kasih. Oke, gimana yang lain? Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Sudah. Sudah jelas. Sudah ya. Oke, kita berarti lanjut ke soal berikutnya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya yaitu nomor 3. Di sini ada nomor 3 yaitu soal ONMIPA Perguruan Tinggi 2017. Nah, soal ini akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Faizatul Umma. Untuk Faizatul Umma bisa dijelaskan? Oke, terima kasih buat kesempatannya, Balia. Oke, pada nomor 3 ini kita akan membahas tentang energi foton. Soal nomor 3 yaitu foton dengan energi 30 kilo elektron volt menumbuh elektron yang awalnya sedang diam. Jika foton terhambur sebesar 30 derajat, berapakah kecepatan recoil dari elektron? Pada soal tersebut diketahui bahwa elektron awal atau E0 sebesar 30 kilo elektron volt. E0 ini merupakan energi foton sebelum hamburan ya, sebelum terjadi hamburan. Kita disuruh untuk mencari kecepatan recoil. Apa sih kecepatan recoil itu? Kecepatan recoil merupakan kecepatan elektron saat terpental atau sering disimbolkan dengan huruf V kecil. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan recoil, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan T, dengan T memiliki rumus setengah mv kuadrat. T ini belum diketahui, jadi kita harus mencari dengan menggunakan hukum kekekalan energi. Di mana hukum kekekalan energi ini kita ketahui bahwa energi sebelum hamburan itu sama dengan energi setelah hamburan. Maka E0 sama dengan E plus T. E0 ini energi sebelum hamburan dan E ini energi setelah hamburan. Maka T sama dengan E0 dikurangi E. E kita bisa cari dengan rumus E0 per 1 plus alfa dikali 1 min cos theta. Dengan alfa, rumus
E0 sama dengan ME C kuadrat. ME ini merupakan massa elektron yang memiliki ketetapan sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Dan C adalah kecepatan cahaya dengan besar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, selanjutnya maka kita bisa mencari alfa dengan rumus E0 per MEC kuadrat, dengan E0 energi sebelum hamburan yaitu 30 kilo elektron volt per 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Maka alfa sama dengan 30 kilo elektron volt dibagi 81,9 kali 10 pangkat min 9 dikali 1 per 1,6 kali 10 pangkat min 9 elektron volt menjadi 30 kilo elektron volt per 512 kilo elektron volt. Kita bagi hasilnya 0,1. Maka kita ketahui bahwa alfa ini sebesar 0,1. Setelah kita mendapatkan besaran alfa, kita bisa mencari energi setelah terjadinya hamburan sebesar 30 derajat. Dengan rumus E sama dengan E0 per 1 plus alfa dikali 1 min cos theta sama dengan 30 kilo elektron volt per 1 plus 0,1 dikali 1 min cos 30 derajat. Sehingga 30 kilo elektron volt dibagi 1 plus 0,1 dikali 1 min 0,86. Cos 30 derajat ini sebesar 0,86. Maka menjadi 30 kilo elektron volt per 1 plus 0,014. Maka 30 kilo elektron volt dibagi 1,014 menjadi 29,58 kilo elektron volt. Maka dari soal nomor 3 ini kita dapat mengetahui energi setelah terjadinya hamburan yaitu sebesar 29,58 kilo elektron volt. Dari soal nomor 3 ada yang ditanyakan untuk mencari energi setelah terjadinya hamburan. Belum ada. Sekarang sudah cukup jelas, Faiz. Oke, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Oke, setelah kita mendapatkan energi setelah terjadinya hamburan, kita dapat mencari T dengan rumus E0 dikurangi E. T sama dengan 30 kilo elektron volt dikurangi 29,6, sehingga T sama dengan 0,4 kilo elektron volt. Kita langsung masukkan ke rumus T sama dengan setengah MV kuadrat. V sama dengan akar 2T per M. Sehingga V sama dengan akar 2T per M dikali C kuadrat per C kuadrat. Karena kita mau mencari kecepatan recoil dengan menggunakan kecepatan cahaya. Sehingga V sama dengan C sama dengan akar 2T per MC kuadrat. Maka V sama dengan C sama dengan akar 2 dikali 0,4 kilo elektron volt dibagi 512 kilo elektron volt. Sehingga V sama dengan akar 0,0015, maka akar dari 0,0015 yaitu 0,03C. Dari rumus tersebut kita dapat mengetahui
kecepatan recoil yang terjadi yaitu sebesar 0,03 C. Oke, sudah selesai pembahasan tentang energi foton untuk nomor 3. Dari teman-teman ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah tidak ada, Iza. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 4, yaitu di sini bisa kita lihat ada soal ONMIPA perguruan tinggi tahun 2011 yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Wardah Nurjana. Silakan Wardah Nurjana untuk menjelaskan soal ini. Baik, di sini ada soal yaitu di antara persamaan Maxwell ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa monopol magnetik itu tidak ada. Tulislah persamaan yang menyatakan hal tersebut. Soal ini bersumber dari ONMIPA perguruan tinggi pada tahun 2011. Seperti yang kita tahu bahwa persamaan Maxwell sendiri itu ada 4. Yang pertama, hukum persamaan Maxwell pertama yaitu hukum Gauss listrik. Kemudian persamaan 2 Maxwell yaitu hukum Gauss magnetik. Kemudian persamaan 3 Maxwell yaitu hukum Faraday-Lenz. Dan yang terakhir hukum Ampere. Yang di sini ditanyakan dari keempat tersebut mana sih yang tidak terdapat monopol magnetik? Dan jawabannya adalah hukum Gauss magnetik. Nah, persamaannya adalah pi B sama dengan integral tertutup B dot dA sama dengan 0. Dari teorema divergensi, pi B sama dengan integral tertutup B dot A sama dengan 0 sama dengan integral tertutup del dot B dV diperoleh del dot B sama dengan 0. Artinya, aliran flux magnetik neto keluar pada suatu ruang tertutup sangat kecil sebesar titik 0. Jadi jawabannya adalah hukum Gauss magnetik. Terima kasih. Oke, baik, kita sudah masuk ke soal terakhir dari soal Olimpiade ya. Di sini ada soal nomor 5, soal dari ONMIPA perguruan tinggi tahun 2017 yang akan dibahas oleh teman saya Nur Hamidah Lestari. Bisa dijelaskan nomor 5? Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal Olimpiade ONMIPA perguruan tinggi pada tahun 2017. Soalnya adalah dalam sebuah kumparan diperoleh persamaan flux magnetik dalam bentuk pi sama dengan pi dikali alfa dikali B0 cos omega T. Hitung arus yang mengalir sebagai fungsi dari waktu jika dihubungkan dengan resistor R1 dengan B0 adalah medan magnet dari magnet permanen, alfa adalah konstan, dan omega adalah kecepatan sudut putar kumparan dan T adalah waktu. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama adalah menentukan GGL induksi. GGL induksi yang digunakan pada soal ini adalah GGL induksi untuk kasus kumparan, yaitu epsilon sama dengan min N D Pi per dt. Kemudian dP per dt ini diturunkan menggunakan turunan rantai. Artinya kan Pi tadi Pi dikali alfa dikali B0 cos omega T. Nanti omeganya ini ditaruh di depan, maju ke depan, dan cos omega T kan diturunkan menjadi min sin omega T. Jadi epsilonnya menghasilkan min N buka kurung min omega pi dikali alfa dikali B0 dikali sin dikali omega T. Nah, di situ kan ada tanda min ketemu min ya. Jadi minnya itu menjadi plus. Jadi epsilon sama dengan N dikali omega dikali pi dikali alfa dikali B0 dikali sin omega T. Nah, pertanyaannya kan mencari arus yang mengalir. Nah, untuk itu menggunakan rumus hukum Ohm, di mana untuk mencari arus yang mengalir yaitu I sama dengan epsilon per R. R ini adalah jumlah lilitan. Jadi I-nya kan sudah diketahui yaitu N dikali omega dikali pi dikali alfa
dikali B0 dikali sin dikali omega T per R. Jadi untuk mencari arus di dalam soal itu menggunakan rumus tersebut. Terima kasih. Apakah teman-teman sudah paham? Paham. Paham. Terima kasih. Baik, alhamdulillah dari sekian banyaknya soal yang kita bahas, akhirnya kita sudah berada di penghujung pembahasan dan alhamdulillah sudah selesai. Dan terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi, untuk membahas soal ini. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.